Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Landi Bandung. Saya mahasiswa semester 1 Pendidikan Bahasa Arab di PIN Sultan Amir Gorontalo, yang dimana pada kali ini saya akan membahas tentang logika dan berpikir ilmiah di dalam filsafat. Yang dimana logika berawal dari zaman kuno, yang dimana logika ini berarti segala dongeng atau tahayul dan cerita-cerita, yang dimana logika ini juga dapat berpaling dari akal budi untuk memecahkan rahasia alam semesta. Yang dimana Thales mengatakan bahwa air adalah Arab, yang berarti asal utama alam semesta. Kemudian Aristoteles mengenalkan logika sebagai ilmu. Sejak saat Thales mengenalkan pernyataannya, logika telah dimulai dikembangkan. Kaum sofis beserta Plato, sejak saat Thales mengenalkan pernyataannya, logika telah mulai dikembangkan. Kaum sofis beserta Plato juga telah merintis dan memberikan saran-saran dalam bidang ilmu. Pada masa Aristoteles, logika masih disebut dengan analytica, yaitu penyelidikan terhadap argumentasi yang bertitik tolak dari pusatan yang benar. Yang dimana pada waktu itu logika menurut Aristoteles ini adalah suatu argumentasi yang bertitik tolak dari keputusan yang benar. Dan dialektika yaitu penyelidikan terhadap argumentasi yang bertitik tolak dari putusan yang diragukan. Pada murid Aristoteles yang menjadi pemimpin, Platon melanjutkan pengembangan logika. Istilah logika pertama kali dikenal oleh Zeno dari Citium. Kemudian logika pada abad pertengahan yang ditemukan oleh Thomas Aquinas dan kawan-kawannya berusaha mengadakan sistemasi logika. Lalu lahirnya logika modern yang dirintis oleh orang-orang Inggris, antara lain ada De Morgan, ada George Boole, dan mencapai puncaknya dengan karya besar Albert Noah, Whitehead, and Bernard Arthur Williams. Kemudian pada saat ini pengertian logika, yang dimana logika ini adalah salah satu cabang filsafat. Kata logika dari bahasa Yunani yaitu logos, yang berarti ucapan, sedangkan kata yang berarti ucapan, kata, akal budi, dan ilmu. Secara etimologis, logika berarti suatu pengembangan akal atau pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Dalam filsafat ilmu, jelas tidak mungkin tanpa menggunakan logika untuk menjelaskan dan memahami sebuah gejala keilmuan. Logika selalu hadir. Logika menjadi wadah pokok keilmuan secara leksial, di mana logika seperti di dalam kamus Oxford juga disebutkan bahwa istilah lengkap untuk logika adalah logik teknik, yang artinya seni atau keterampilan berpikir. Pengertian etimologis dan leksial mengenai logika sebagaimana dikemukakan atas menegaskan dua hal sekaligus yang menjadi inti pengertian logika. Yang dimana pertama, logika sebagai ilmu. Logika adalah elemen dasar setiap ilmu pengetahuan. Logika sebagai seni atau keterampilan. Seni atau atas asas-asas pemikiran yang tepat, lurus, dan semestinya. Uraian di atas sekaligus menggarisbawahi bahwa logika menempatkan penalaraan sebagai pembicaraan. Bidang perhatian dan tugas logika adalah menyelidik penalaraan yang tepat, lurus, dan semestinya. Menyatakan bahwa logika adalah cabang filsafat yang membicarakan masalah berpikir cepat
yaitu mengikuti kaidah-kaidah berpikir yang logis. Dipandang dari aspek waktu dan kecanggihannya, logika dibedakan menjadi dua, yaitu logika tradisional atau logika naturalis, yaitu cara berpikir yang sederhana yang berdasarkan kodrat manusia yang sejak lahir sudah dilengkapi alat berpikir. Dan kemudian ada yang kedua, itu logika modern. Dengan logika modern atau logika artificialis yang dipelopori oleh Aristoteles dalam bukunya Organery, yang berarti instrumen atau alat berpikir, dan instrumen atau alat untuk berpikir. Kemudian dalam logika modern dibedakan menjadi dua macam, yaitu logika formal dan logika material. Logika formal yaitu ilmu logika yang mempelajari cara-cara atau pekerjaan akal serta menilai hasil-hasil dari logika formal yang diuji dengan kenyataan-kenyataan dalam praktik di lapangan. Logika material di lapangan. Kemudian yang kedua itu ada logika material, yaitu mempelajari sumber-sumber pengetahuan, alat-alat pengetahuan, proses terjadinya ilmu pengetahuan, yang kemudian merumuskan metode ilmu pengetahuan lain. Yang kedua kita akan membahas tentang berpikir ilmiah. Jadi berpikir ilmiah adalah berpikir yang logis dan empiris. Logis artinya masuk akal, dan empiris adalah dibahas secara mendalam berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan, memutuskan, dan mengembangkan. Berpikir merupakan sebuah proses yang membuahkan pengetahuan. Proses ini merupakan serangkaian jarak pemikiran dalam mengikuti jalan pemikiran tentu yang akhirnya sampai pada sebuah kesimpulan yang berupa pengetahuan. Berpikir ilmiah adalah kegiatan akal yang menggabungkan induksi dan deduksi. Induksi adalah cara berpikir yang di dalamnya kesimpulan yang bersifat umum ditarik dari pernyataan-pernyataan atau kasus-kasus yang bersifat khusus, sedangkan deduksi ialah cara berpikir yang di dalamnya kesimpulan yang bersifat khusus ditarik dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum. Berikutnya adalah pengertian Berikut adalah pengertian berpikir ilmiah menurut para ahli. Yang pertama, menurut Salam, berpikir ilmiah adalah proses atau aktivitas manusia untuk tahu, mendapatkan ilmu. Berpikir ilmiah adalah proses berpikir untuk sampai pada sesuatu kesimpulan yang berupa pengetahuan. Kemudian yang kedua, menurut Jujun S. Surya Sumantri, berpikir merupakan kegiatan akal untuk memperoleh yang benar. Berpikir ilmiah adalah kegiatan akal yang menggabungkan antara induksi dan deduksi. Kemudian yang ketiga itu dari menurut Kartono, di bawah bahwasanya berpikir ilmiah yaitu berpikir dalam hubungan yang luas dengan pengertian yang lebih kompleks disertai pembuktian-pembuktian. Kemudian yang keempat itu menurut Eman Sulaiman, berpikir ilmiah merupakan proses berpikir atau pengembangan pikiran yang tersusun secara sistematis yang berdasarkan pengetahuan ilmiah yang sudah ada. Ya, jadi itu merupakan pembahasan tentang logika dan berpikir ilmiah di dalam filsafat. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.